Ini bukan sekadar kontrak. Sebesar 7 miliar dolar Amerika, uang yang cukup membangun satu generasi industri pertahanan baru. Edge dari Uni Emirat Arab dan Republik Korp Indonesia resmi menandatangani kerjasama raksasa yang bisa mengubah wajah pertahanan kita untuk 2 dekade ke depan. Pertanyaannya, apakah ini berarti Indonesia akan memiliki Iron Dome versi halal? Mari kita bedah. Apa yang diumumkan? Rilis resminya jelas. Kerjasama 7 miliar dolar ini bukan sekadar beli barang. Ini adalah paket lengkap. Transfer teknologi, produksi dalam negeri, co-development, dan modernisasi alutsista. Daftarnya pun tidak main-main. Sistem pertahanan udara jarak pendek Sky Knight, IEV generasi terbaru, kapal rudal siluman tanpa awak, kapabilitas pertahanan siber, dan pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber kecil langsung di Indonesia. Artinya, ini bukan sekadar pembelian. Ini adalah pembangunan ekosistem pertahanan nasional. Apa itu Sky Knight? Sky Knight adalah interceptor kecil berkecepatan tinggi, dirancang melawan roket, mortir, drone, dan loitering munitions. Jangkauannya sekitar 10 km, namun diarahkan menjadi tembok pertahanan titik. Satu launcher Sky Knight bisa menembakkan banyak misil sekaligus. Dan ketika diintegrasikan dengan jaringan sensor dan sistem Skynex, ia berubah menjadi sirem modern yang mampu menangkis serangan swarm drone seperti yang menghantam banyak pangkalan di Ukraina maupun Timur Tengah. Dalam fungsi, Sky Knight mirip dengan salah satu kemampuan Iron Dome, melindungi instalasi vital dari roket dan munisi tak berawak, tapi secara arsitektur sangat berbeda. Implikasi bagi TNI. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, TNI akan memiliki lapisan pertahanan baru, sebuah kemampuan untuk melindungi pangkalan udara, pelabuhan, IKN, pusat logistik, dan lokasi penting dari ancaman roket jarak pendek dan drone. Penempatannya sangat praktis, pangkalan udara strategis, pelabuhan besar, pusat komando, dan ibu kota negara. Namun teknologi hanyalah alat. Yang membuatnya mematikan adalah doktrin, pelatihan, data sensor, integrasi, dan logistik. Tanpa itu, sistem secanggih apapun hanya menjadi benda mahal yang tidak efektif. Industri dan geopolitik. Di level industri, inilah jackpot terbesar. Indonesia berpotensi mendapatkan kemampuan produksi lokal untuk misil kecil, kendaraan tempur, kapal tanpa awak, hingga komponen elektronik. Dampaknya sangat besar. Rantai pasok dalam negeri terbentuk, lapangan kerja muncul, dan peluang ekspor meningkat, khususnya untuk sistem CUAS yang saat ini menjadi kebutuhan global. Namun ada tantangan besar, kontrol ekspor teknologi, hak kekayaan intelektual, dukungan purna jual, dan dinamika geopolitik. Jika tidak dinegosiasikan dengan ketat, produksi lokal hanya akan menjadi pabrik perakitan tanpa penguasaan teknologi. Posisi di ASEAN. Lalu bagaimana dengan ASEAN? Tidak ada negara di Asia Tenggara yang memiliki Iron Dome atau sistem sejenis. Singapura memang memiliki jaringan GBA yang sangat modern, tetapi mereka tidak punya sistem sirem khusus untuk roket seperti Iron Dome. Jika proyek Sky Knight di Indonesia berjalan penuh, Indonesia bisa menjadi negara pertama di kawasan yang memiliki sirem modern berbasis produksi dalam negeri. Risiko dan timeline. Pertanyaan paling realistis adalah, kapan sistem ini benar-benar operasional? Perkiraan paling masuk akal berada di rentang 1 hingga 3 tahun, waktu yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas, merakit unit awal, dan menjalankan uji tembak komprehensif. Namun untuk mencapai tingkat keandalan setara Iron Dome, itu membutuhkan fase tambahan, pengumpulan data real, latihan berulang, ratusan simulasi, dan integrasi sensor yang benar-benar matang. Semua itu sangat bergantung pada seberapa dalam transfer teknologi perangkat lunak dan battle management system yang diberikan dalam paket kerjasama ini. Kesimpulannya jelas, kerjasama senilai 7 miliar dolar ini membuka peluang terbesar bagi Indonesia untuk memasuki era baru pertahanan udara jarak dekat. Sky Knight memang bukan Iron Dome, namun ia berpotensi menjadi tameng sirem paling modern yang pernah dimiliki Indonesia, bahkan mungkin yang pertama di Asia Tenggara. Dengan transfer teknologi, produksi dalam negeri, dan pengembangan sistem bersama,
Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian alutsista yang sesungguhnya. Dan arah perkembangan ini akan menjadi penentu wajah pertahanan nasional dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana menurut Anda? Dan jika ada data atau analisa kami yang keliru, sampaikan di kolom komentar. Sampai bertemu di analisa berikutnya.